Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rusula Delvinia Baho, NIM 21030-2010, Fakultas Pertanian, Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang manusia menurut Alkitab dan pandangan lain. Kata kita ada di dalam Kejadian 1 ayat 26. Kata kita itu bermakna Allah Tritunggal, Allah bersama roh-roh, malaikat melakukan pencipta atas manusia. Manusia sebagai makhluk etis, manusia yang berasal dari yang material dan spiritual. Karenanya, makhluk pencari arti dan makna hidupnya ini. Tak hanya puas dengan pemenuhan kebutuhan material, sosial, tetapi juga spiritual. Itu tertulis dalam Kejadian 2 ayat 7. Secara teologis dapat dikatakan bahwa manusia dan alam adalah ciptaan, properti, dan baik Allah. Semuanya itu berada dalam suatu hubungan perjanjian dengan Allah. Barang siapa yang merusak alam, maka ia merusak hubungan perjanjian itu. Di samping itu, segala kegiatan pengerusakan alam akan mendatangkan kerusakan pada hidup umat manusia. Alam merupakan pemberian dari Allah untuk manusia, untuk memeliharanya dan dipergunakan. Dan itu tertulis dalam Kejadian 1. Oleh karena itu, etika lingkungan tidak berpusat pada manusia dan alam, melainkan berpusat kepada Allah. Sebagai pencipta, Allah sesuai rencananya yang agung telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan maksud dan fungsinya. Masing-masing dalam hubungan harmonis yang terinteraksi dan saling memengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Sebab semua ciptaannya berharga di mata Tuhan. Baik kita manusia, baik alam, ataupun ciptaan Tuhan yang lainnya sangat berharga di mata Tuhan. Jadi, sikap eksploitatif terhadap alam merupakan bentuk penodaan dan perusahaan terhadap karya Allah yang agung itu. Berdasarkan pandangan umum maupun pandangan agama Kristen tentang alam semesta, lingkungan hidup, maka setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup berdasarkan pemahamannya. Setiap pandangan memiliki dasar tanggung jawab etis terhadap kerusakan lingkungan hidup. Di akhir kata, menjadi Kristen berarti menjadi bagian dari karya Allah untuk menata kehidupan yang harmonis. Keikutsertaan dalam melestarikan alam bukan lagi harus dilakukan sebagai bentuk formalitas taat negara atau ikut-ikutan masyarakat sekitar, tetapi dilaksanakan sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab umat Kristen sebagai ciptaan Allah yang bisa dimulai dari menyadarkan diri, berlanjut ke lingkungan sekitar, dan lalu masyarakat luas. Semua itu tentu saja diperbuat untuk memuliakan Allah, Sang Pencipta. Kemudian implikasi dari manusia sebagai penguasa dan pemelihara, yaitu yang pertama, alam semesta itu harus dipelihara. Karena kita tinggal dan hidup di alam, jadi kita harus memelihara tempat tinggal kita. Yang kedua, alam semesta harus boleh dikembangkan demi kesejahteraan manusia, tapi dengan terkendali. Yaitu yang berarti kita tidak boleh menggunakan alam dengan berlebihan. Kita menggunakan alam dengan secukupnya yang kita butuhkan. Yang ketiga, alam semesta itu bukan tak tertuan. Yang keempat, tingkatkanlah keikutsertaan berbagai pihak, kelompok masyarakat, organisasi pemerintah untuk pemeliharaan lingkungan hidup. Dan contohnya, jika di suatu lingkungan kita mengadakan gotong royong untuk membersihkan lingkungan kita, kawasan kita, untuk menjaga kebersihan alam kita, kita keikutsertaan dalam gotong royong tersebut sebagai cara kita menjaga alam itu. Yang implikasi manusia sebagai makhluk sosial, yaitu pertama, menyeimbangkan dimensi individu dan kolektivitas manusia. Yang kedua, perintah beranak cucu tak bertentangan dengan keluarga berencana, tapi orang Kristen tidak boleh menghalalkan segala cara. Yang ketiga, status sosial laki-laki dan perempuan dalam Alkitab yang ideal harus diperjuangkan. Yang keempat, Alkitab yang memberikan gambaran ketidakadilan gender tidak harus ditolak.
tapi dipelajari latar belakangnya dan dicari makna teologisnya. Demikianlah pemaparan saya tentang manusia dan Alkitab menurut pandangan dan pandangan lainnya. Jika saya ada salah kata atau penuturan saya salah, mohon maaf. Kiranya presentasi saya ini menjadi pandangan bagi kita semua dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.